sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Christine Subarani dengan NIM 2302051. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi. Selamat menyaksikan. Pembahasan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga itu ada tahapan, yang keempat tantangan bisnis saat krisis ekonomi, dan yang kelima itu ada kesimpulan. Strategi manajemen bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi merupakan rangkaian tindakan dan kebijaksanaan yang diterapkan perusahaan untuk tetap bertahan, beradaptasi, serta berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Strategi ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan yang ketat, efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing dalam situasi krisis. Manajemen yang tangkap dan fleksibel sangat penting agar perusahaan dapat bertahan, bahkan menemukan peluang baru untuk tumbuh di tengah tekanan ekonomi. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, yang pertama itu ada minimalkan dampak negatif krisis. Strategi manajemen dirancang untuk mengurangi finansial, penurunan pendapatan, serta gangguan operasional yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka pendek. Nah, yang kedua itu ada menjaga keberlanjutan bisnis. Fokus utama manajemen saat krisis adalah memastikan bahwa bisnis tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi sulit. Ini mencakup pengambilan keputusan yang berorientasi jangka panjang demi kelangsungan perusahaan. Dan yang ketiga itu mencari peluang di tengah krisis. Di balik setiap krisis terdapat celah peluang. Strategi manajemen yang tepat akan membantu perusahaan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang tersebut, seperti perubahan kebutuhan konsumen atau terbukanya pasar baru. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Krisis mendorong perusahaan untuk memangkas biaya yang tidak perlu dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Strategi ini mencakup peningkatan produktivitas, otomatisasi, dan pengurangan pemborosan. Dan yang kelima itu ada mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kondisi ekonomi yang berubah menuntut perusahaan untuk cepat beradaptasi. Strategi manajemen harus mencakup analisis tren pasar, perubahan regulasi, serta perilaku konsumen agar perusahaan tidak tertinggal. Selanjutnya itu ada tahapan. Yang pertama, manajemen krisis. Tahapan ini berfokus pada upaya menghindari terjadinya krisis melalui identifikasi risiko sejak dini. Perusahaan melakukan pemetaan potensi ancaman, baik internal maupun eksternal, dalam menyusun langkah preventif untuk minimalkan kemungkinan krisis terjadi. Contohnya, audit keuangan rutin, penguatan sistem keamanan, dan diverifikasi sumber pendapatan. Dan yang kedua itu ada persiapan krisis. Setelah potensi risiko dikenali, perusahaan menyiapkan strategi dan sumber daya untuk menghadapi krisis. Ini mencakup penyusunan secara darurat, pembentukan tim krisis, pelatihan karyawan, dan simulasi penanganan krisis. Tujuannya meningkatkan kesiapan organisasi jika krisis benar-benar terjadi. Dan yang ketiga itu ada respon krisis. Tahapan ini dilakukan saat krisis terjadi. Perusahaan harus merespon dengan cepat dan efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan reputasi. Komunikasi yang terbuka, mengambil keputusan yang tepat, serta koordinasi lintas fungsi sangat penting pada fase ini.
Contohnya, penyelesaian strategi operasional, pemberitahuan kepada stakeholder, dan perbaikan sistem yang berdampak. Nah, selanjutnya itu ada pemulihan krisis. Setelah kondisi mulai stabil, perusahaan masuk ke tahap pemulihan. Fokusnya adalah pengembalian operasional ke kondisi normal, memulihkan kepercayaan pelanggan dan investor, serta memperbaiki kerugian yang dialami selama krisis. Nah, selanjutnya ada evaluasi krisis. Pada tahap akhir, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penanganan krisis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki agar dapat menangani krisis lebih baik di masa depan. Kegiatannya mereview kinerja tim krisis, analisis efektivitas respons, serta revisi rencana manajemen krisis. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Menghadapi krisis ekonomi memerlukan strategi yang terencana dan fleksibel, efisiensi operasional, diverifikasi produk, digitalisasi, manajemen keuangan yang ketat, fleksibilitas SDM, negosiasi dengan mitra bisnis, serta inovasi model bisnis adalah faktor kunci yang harus diperhatikan.